Kisah Rabiah al-Adawiyah adalah kisah seorang sufi wanita terkenal dari Basrah, Irak yang hidup pada abad ke-8 Masehi, wafat sekitar 801 Masehi. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam perkembangan tasawuf sufisme Islam, terutama karena ajaran-ajarannya tentang cinta kepada Allah yang tulus dan tanpa pamrih. Masa kecil Rabiah al-Adawiyah penuh ujian. Rabiah dilahirkan dalam keluarga miskin di Basrah. Sejak kecil, ia sudah mengalami kesulitan hidup. Ayahnya meninggal dunia dan keluarganya terpecah belah akibat kemiskinan. Konon, suatu hari ia ditangkap oleh perampok dan dijual sebagai budak. Namun, tuanya kemudian membebaskannya setelah menyaksikan kesolehan dan karomah keajaiban spiritual yang dimilikinya. Rabiah al-Adawiyah pernah menjadi budak setelah keluarganya mengalami kemiskinan. Suatu malam, tuanya terbangun dan melihat Rabiah al-Adawiyah sedang sujud dalam salat dengan cahaya nur memancar di sekelilingnya, menyinari seluruh rumah. Keesokan harinya, tuanya yang takut kepada Allah pun membebaskannya. Setelah bebas, Rabiah al-Adawiyah memilih hidup menyendiri di gubuk kecil, menghabiskan waktu untuk ibadah dan kontemplasi. Rabiah al-Adawiyah memilih hidup zuhud, menjauhi kemewahan dunia, dan menghabiskan waktunya untuk beribadah. Dia menolak banyak lamaran pernikahan dengan mengatakan bahwa hatinya hanya untuk Allah. Kisah-kisah tentang kesederhanaannya sangat terkenal, seperti ketika dia membawa obor dan amber air. Lalu ditanya alasannya. Dia menjawab, "Aku Rabiah al-Adawiyah ingin membakar surga dan memadamkan neraka, agar manusia menyembah Allah hanya karena cinta, bukan karena takut neraka atau menginginkan surga." Rabiah al-Adawiyah dikenal karena konsep cinta ilahi mahabbah yang murni. Baginya, ibadah bukan untuk mendapat pahala atau takut siksa, tetapi karena kecintaan yang tulus kepada Allah. Salah satu syairnya yang terkenal, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkan aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta, janganlah engkau halangi aku melihat keindahanmu yang abadi." Rabiah al-Adawiyah sering berdiskusi dengan ulama dan sufi terkemuka pada masanya, seperti Hasan al-Basri. Suatu ketika, Hasan al-Basri bertanya, "Wahai Rabiah al-Adawiyah, bagaimana engkau mencapai makam derajat seperti ini?" Dia menjawab, "Aku meninggalkan dunia dan penghuninya, hingga yang tersisa hanya Zat yang Maha Dicinta." Dalam kisah lain, Hasan al-Basri mengaku tidak pernah melihat seseorang yang lebih kuat imannya daripada Rabiah al-Adawiyah. Keajaiban karomah Rabiah al-Adawiyah diantaranya berbicara dengan gunung. Dikisahkan bahwa suatu hari gunung memanggilnya, "Wahai Rabiah al-Adawiyah, kemarilah." Tapi dia menjawab, "Mengapa aku harus datang kepadamu? Bukankah aku sudah bersama yang menciptakanmu?" Rabiah al-Adawiyah dapat berjalan di atas air. Beberapa muridnya melihatnya berjalan di atas air saat menyeberangi sungai. Ketika ditanya bagaimana caranya, dia berkata, "Aku berdiri di atas keyakinan tawakal kepada Allah." Namun, Rabiah al-Adawiyah sendiri tidak pernah membanggakan karamahnya. Baginya, itu hanyalah ujian dari Allah. Rabiah al-Adawiyah menjadi inspirasi bagi banyak sufi setelahnya, seperti Al-Junaid, Hasan al-Basri, dan Ibnu Arabi. Ajarannya tentang cinta tanpa pamrih kepada Allah menjadi dasar penting dalam perkembangan tasawuf. Akhir hayat dan wasiat Rabiah al-Adawiyah saat mendekati ajal, Rabiah berpesan, "Jika aku mati, kuburkan aku dengan kain kafan bekas. Dunia tidak layak mendapat kain baru dariku." Ketika ditanya apakah dia takut mati, dia menjawab, "Bagaimana aku takut pada kematian? Jika hidupku hanyalah perjalanan menuju kekasihku Allah." Rabiah al-Adawiyah meninggal dalam keadaan sujud, dan cahaya terlihat memancar dari rumahnya. Rabiah al-Adawiyah meninggal dunia di Basrah dan dimakamkan di sana. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi para pencari spiritual. Pelajaran dari kisah Rabiah al-Adawiyah yakni: pertama, tentang cinta murni kepada Allah, bahwa ibadah bukan untuk surga atau takut neraka, tapi karena cinta. Kedua, tentang zuhud dan tawakal,
bahwa hidup sederhana dan percaya sepenuhnya pada Allah. Ketiga, tentang kesetaraan spiritual, bahwa perempuan juga bisa mencapai derajat tinggi dalam tasawuf. Keempat, tentang keikhlasan dengan menjauhi ria atau pamer dalam beramal. Kisah Rabiah Al-Adawiyah terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini sebagai simbol ketulusan, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kebebasan spiritual. Rabiah Al-Adawiyah membuktikan bahwa cinta tertinggi bukanlah untuk makhluk, melainkan untuk Sang Pencipta. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa cinta sejati adalah yang mengabdi tanpa syarat. Aku mencintaimu dengan dua cinta, cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Semoga kisahnya menginspirasi kita untuk mencintai Allah dengan lebih tulus.